Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan FR lagi nih untuk materi soal SKB CPNS yang keluar pada ujian SKB di hari sebelumnya, khususnya untuk guru SD atau PGSD. Jadi buat teman-teman peserta SKB yang belum melaksanakan ujian bisa simak terus video ini sebagai referensi belajar dan sebagai tambahan materi untuk persiapan menghadapi ujian SKB nanti. Dan sebelum ke pembahasan, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar FR soal-soal SKB, karena nanti kami akan selalu update soal-soal SKB CPNS ini yang keluar pada ujian SKB di hari berikutnya. Dan jangan lupa juga teman-teman follow Instagram kami yaitu cpns.update agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate seputar pelaksanaan CPNS. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Soal yang nomor 1, guru berperan sebagai fasilitator dalam kelas untuk memberi kemudahan belajar bagi para siswanya seperti mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar, memotivasi siswa untuk berpikir kritis, serta berusaha memahami jalan pikiran siswa. Teori belajar semacam ini disebut teori belajar. Yang A, behavioristik, yang B, kognitif, yang C, sosial, yang D, humanistik, yang E, konstruktivistik. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang D, yaitu humanistik. Nah, jadi teori belajar humanistik ini guru harus mengetahui sifat-sifat siswa dan menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Dan juga guru harus peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar sehingga guru akan memberikan motivasi. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian teori belajar yang behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian teori belajar kognitif ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan berpikir, mulai dari berpikir secara individu maupun secara grup atau kelompok yang nantinya bisa untuk merubah pandangan, sikap, dan tingkah laku. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D, teman-teman. Kemudian soal yang nomor 2, es di gelas itu sudah mencair, membaur dengan kopi yang kupesan lebih dari 1 jam yang lalu. Seiring dengan membaurnya kedua cairan itu, aku masih saja menatap keluar jendela. Kala hujan masih saja turun membasahi bumi, mendinginkan udara malam yang tak berbintang itu. Latar waktu, suasana, dan tempat dalam kutipan cerpen tersebut adalah yang A, malam hari, hujan, dan restoran. Yang B, malam hari, sendu, dan kedai kopi. Yang C, sore hari, hujan, dan kedai kopi. Yang D, petang hari, sepi, dan kedai kopi. Yang E, malam hari, haru, dan kedai kopi. Nah, jadi yang ditanyakan pada soal nomor 2 ini adalah latar waktu, suasana, tempat dalam cerpen di atas. Nah, jadi pertama kita cari terlebih dahulu latar waktunya, teman-teman. Kita cari latar waktunya. Nah, ini dia, teman-teman. Mendinginkan udara malam. Nah, jadi latar waktunya ini malam, teman-teman. Kita lihat opsi jawabannya. Yang A, malam hari, B, malam hari, C, sore hari. Nah, jadi yang C ini sudah salah, teman-teman. Kemudian yang D, petang hari, juga salah. Kemudian yang E, malam hari. Nah, berarti antara A, B, dan E. Kemudian kita cari latar suasana. Nah, latar suasana ini merupakan kondisi batin si tokoh, teman-teman, atau lingkungan tempat si tokoh berada. Contohnya adalah latar suasana hati ceria, sedih, gembira, cinta, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat latar suasananya di sini. Nah, ini dia, teman-teman. Malam yang tak berbintang itu. Nah, dalam kalimat ini ada kesan sendu atau perasaan sedih, teman-teman. Berarti yang betul ini adalah suasananya sendu. Kita lihat yang sendu. Nah, berarti yang B, teman-teman, sendu. Nah, apabila diketahui malam hari dan sendu, kemudian di opsi jawaban yang lain ini tidak sama, maka otomatis jawabannya ini adalah B, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mencari yang di belakang. Apabila sudah diketahui 2 kata kunci di depan, jadi kita langsung saja berarti yang B.
Kemudian soal yang nomor 3, berikut adalah kumpulan bilangan prima kecuali yang A 13, 17, 19, yang B 31, 41, 43, yang C 23, 27, 29, yang D 61, 67, 71, yang E 2, 11, dan 19. Nah, jadi yang ditanyakan ini yang kecuali, teman-teman, berarti yang bukan bilangan prima. Kita lihat di sini. Dan sebelum menjawab soal nomor 3 ini, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya dapat dibagi oleh 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan oleh bilangan itu sendiri. Berarti jawaban yang tepat ini adalah yang C, yaitu 23, 27, 29. Mengapa jawabannya C? Kita lihat di sini, teman-teman. Kita lihat yang C. 23 ini adalah bilangan prima, teman-teman, karena tidak bisa dibagi angka lain selain angka 1 dan bilangan 23 itu sendiri. Kemudian kita lihat yang 27. Nah, 27 ini bukan bilangan prima, teman-teman, karena 27 ini masih bisa dibagi oleh angka lain, misalkan angka 9, angka 3. Nah, jadi 27 ini bukan termasuk dalam bilangan prima. Jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 4, jarak Jakarta Merauke 1200 km. Pada peta jaraknya 15 cm, maka skala yang digunakan adalah yang A 1 banding 80.000, yang B 1 banding 800.000, yang C 1 banding 8 juta, yang D 1 banding 80 juta, yang E 1 banding 800 juta. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah skala, teman-teman. Jadi pertama kita tentukan terlebih dahulu jarak yang sebenarnya. Jarak yang sebenarnya yaitu 1200 km. Kemudian jarak pada peta yaitu 15 cm. Nah, untuk menghitung skala, rumusnya seperti ini, teman-teman. Skala sama dengan jarak pada peta, kita singkat saja. Jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Kita singkat saja, teman-teman, jarak sesungguhnya. Nah, jadi rumus skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak yang sesungguhnya. Kemudian kita masukkan jarak pada peta yaitu 15 cm. 15 cm. Kemudian dibagi jarak yang sesungguhnya yaitu 1200. Nah, 1200 km. Nah, pertama kita samakan terlebih dahulu, teman-teman, satuannya. Ini cm, ini kilometer. Nah, jadi yang kilometer ini jadikan cm. Kita tulis terlebih dahulu 15 cm. Kemudian yang 1200 km ini jadikan cm, teman-teman. Samakan. Kilometer ke centimeter ini turun 5 tingkat, teman-teman, yaitu hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter. Nah, berarti ketika turun 5 tingkat yaitu kali 100.000, teman-teman. Jadi 1200 ini kali 100.000. Berarti 120 juta. Nah, sekarang kita sama-sama bagi 15, teman-teman. 15 bagi 15 yaitu 1, kemudian banding 120 juta bagi 15 yaitu 8 juta. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C, yaitu 1 banding 8 juta. Kemudian soal yang nomor 5, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen kedua dilakukan pada tanggal yang A 10 November tahun 2001, yang B 10 Agustus tahun 2002, yang C 18 Agustus tahun 2000, yang D 19 Oktober tahun 1999, yang E 10 November tahun 2002. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang C, yaitu 18 Agustus tahun 2000. Nah, jadi amandemen kedua ini terjadi pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, teman-teman, dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ini amandemen kedua. Kemudian amandemen yang pertama itu terjadi pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Kemudian amandemen ketiga itu terjadi pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Kemudian amandemen keempat itu terjadi pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 6. Mengubah sebuah puisi menjadi prosa dengan cara menambah sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat dalam puisi mudah dipahami, yaitu ciri dari yang A parafrase terikat, yang B parafrase bebas,
yang C parafrase maju, yang D parafrase mundur, yang E parafrase umum. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang A, yaitu parafrase terikat. Kita lihat di sini. Jawaban A yaitu parafrase terikat. Parafrase terikat yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Seluruh kata dalam puisi masih tetap digunakan dalam parafrase tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat ini yang A, teman-teman. Kemudian yang parafrase bebas ini yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Kata-kata yang terdapat dalam puisi dapat digunakan, dapat pula tidak digunakan. Setelah kita membaca puisi tersebut, kita menafsirkan secara keseluruhan, kemudian menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A, teman-teman. Baik, itulah beberapa FR materi soal SKB khususnya untuk guru SD atau PGSD. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.